Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sebelumnya kalian sudah mengenal Ibu Risa. Bertemu lagi dengan Ibu Risa dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Sebelum memulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita pelajari berjalan dengan lancar, dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, untuk video pembelajaran pada hari ini, sebelumnya ada sebuah legendaris dari Cicero, Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Ketika kalian sedang belajar sejarah, maka sejatinya tentang kehidupan, belajar kesalahan dari masa lampau untuk memperbaiki kehidupan kalian di masa kini dan masa yang akan datang. Mulai bab 1, cara berpikir sejarah. Sebelum berpikir sejarah, ada yang namanya pengertian sejarah. Sebelumnya kalian sudah tahu pengertian sejarah ya. Saya ulangi, pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Menurut para ahli, yaitu ada Herodotus. Herodotus disebut bapak sejarah karena Herodotus yang pertama kali menulis sejarah tentang manusia. Herodotus merupakan sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia, yaitu ada menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dan dengan segala sebab akibatnya. Lalu ada Sartono Kartodirjo. Sejarah dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objek atau subjek. Sejarah objek menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjek, sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Lalu ada menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu pengertian sejarah
Jika kita simpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi pada kehidupan manusia pada masa lalu. Di sini akan mempelajari cara berpikir sejarah, yaitu ada konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Ada 3 unsur sejarah penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ada manusia, ruang, waktu. Manusianya itu disebut Soekarno atau Hatta. Ruang itu menunjukkan tempat di mana Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegasan Timur nomor 56. Waktu itu menunjukkan waktu pukul 10 atau pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu ada yang namanya cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kronologi berasal dari Yunani, yaitu kronos, waktu, dan logos, uraian atau ilmu. Ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Agar terhindar dari anakronisme itu disebut kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lainnya. Lalu berikutnya ada beberapa contoh dari kronologis dalam mempelajari sejarah, yaitu ada kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Lalu ada Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, tanggalnya 14 Agustus. Lalu ada proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Itu adalah beberapa contoh cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang tadi kronologis itu peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang benar-benar terjadi. Berikutnya ada cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia melintas atau melampaui, dan kronos ada waktu. Diakronik adalah suatu yang dapat melintas, melampaui dalam batasan waktu, mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal yang namanya periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan-tahapan pembabakan sejarah. Pembabakan sejarah disebut itu periodisasi. Lalu ada periodisasi sejarah di masa-masa, yaitu masa prasejarah. Ada masa prasejarah, masa Islam, masa kependudukan Jepang, masa Orde Lama, masa reformasi,
masa Hindu-Buddha, masa kolonialisme, masa revolusi, masa Orde Baru. Di sini dalam artian periodisasi itu dimaksud dalam urutan waktu. Jadi pembabakan waktu dalam urutan peristiwa sejarah. Lalu berikutnya ada cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya sin dengan dan kronos artinya waktu. Dalam kamus bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Lalu mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa dan waktu tertentu yang secara mendalam. Lalu ada kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Itu menunjukkan cara berpikir sinkronik. Lalu di sini saya akan menjelaskan perbedaan sinkronik dan diakronik. Sinkronik itu ada dalam penulisannya melebar dalam waktu, yang berjudul sebagai berikut. Dan diakronik itu penulisannya memanjang dalam waktu. Ada contoh buku gambar di samping. Itu yang dinamakan perbedaan sinkronik dan diakronik. Jadi sinkronik itu melebar dalam ruang, yang artinya luas. Dia di dalam suatu tempat aja, di dalam ruang. Kalau diakronik itu penulisannya memanjang dalam waktu. Jadi diakronik itu peristiwa yang sangat panjang yang ditentukan oleh waktu itu sendiri. Itu perbedaan sinkronik dan diakronik. Oke, itu saja penjelasan dari saya untuk mengenai ada yang kurang paham atau penjelasan yang ditanyakan pada saya melalui WA atau kontak kepada saya. Silakan kalian tanyakan kepada saya. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.